Nah, ketika bab 23 Boruto 2 Blue Vortex mulai dibuka kemarin itu, tensi cerita memang langsung melonjak nih. Jura, entitas misterius yang memiliki kekuatan destruktif dan insting predator dari Shinju atau Jubia, tampaknya akan segera berhadapan dengan Kawaki di chapter 24-nya pertarungan duel sengit. Tubuh yang telah direstrukturisasi oleh kekuatan Shinjutsu. Nah, segalanya kian menarik. Jauh sebelum konfrontasi ini terjadi, sorotan justru tertuju pada sosok lain, yakni Sarada Uchiha. Memang jelas kekuatan Mangekyou miliknya itu, keterlibatannya dalam masa depan alternatif mulai menjadi kunci dari takdir jauh lebih besarnya. Apa yang membuat bab ini begitu mengguncang adalah bagaimana masa depan ditampilkan layaknya potongan film berlapis, saling tumpang tindih penuh misteri. Dalam kilasan masa depan tersebut muncul sebuah kemungkinan mengejutkan. Sarada, Hidari, dan Jura berada dalam satu bingkai. Apa makna di pertemuan mereka bertiga itu? Apakah ini pertanda pertempuran besar terjadi atau justru titik balik emosional yang akan mengubah arah cerita ke depannya? Nah, ini bakalan seru loh. Let's go, kita bahas lebih dalam. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe dan bantu ramein video ini ya nakama. Nah, kita langsung masuk ke pembahasan intinya. Semua yang kita tahu ya nakama, gambaran masa depan itu diputar layaknya cuplikan film di proyektor takdir. Ketegangan pun meluap-luap nih. Karena dalam satu frame yang menarik perhatian, Jura terlihat dengan mulut terbuka lebar. Bukan karena kelemahan, tapi lebih sebagai ekspresi keterkejutan. Mungkin luka yang tak terlihat ya. Sebuah momen langka bagi karakter yang selama ini digambarkan begitu dingin dan tak tergoyahkan kan. Apakah ini pertanda bahwa misinya melawan Boruto dan Kawaki telah gagal? Atau justru ada kekuatan tak terduga yang ngebanya terpaksa mundur ke markas Shinjut pula? Namun yang lebih mengguncang adalah keberadaan Hidari di dekatnya, yang tampak mengangkat tangan di depan wajah pula dengan sikap yang sangat ambigu khas dari Hidari. Gerakannya seolah meniru kebiasaan Sasuke yang juga menyentuh kening Sarada, ngebuat siapapun yang melihatnya itu bertanya-tanya apakah gestur sentimental atau ancaman tuh yang terjadi. Apakah Hidari berniat merebut mata Sarada Sharingan itu, ataukah dia mulai merasakan gelombang perasaan yang bukan miliknya sendiri, yakni milik perasaan Sasuke yang mulai menyatu dalam tubuh tiruan dari Hidari ini. Itulah kenapa kita juga sempat menyebut sebagai Uchiha Hidari ya. Sarada sendiri berdiri di antara mereka dengan Mangekyou Sharingan aktif itu. Tak ada simbol lebih jelas bahwa pertarungan telah dimulai. Dengan Sharingan tersebut ya, tidak mungkin dia hanya berdiri pasif aja. Ini bukan sekedar tatapan kosong, jelas itu adalah pertanda dari tekad dan ancaman yang akan segera terjadi. Makanya teman-teman melihat komposisi gambar itu ketiganya seperti berada dalam satu ruangan, entah dalam pertarungan atau konfrontasi batin aja. Dalam visi masa depan yang pernah ditunjukkan Kashin Koji di bab sebelumnya, semua adegan ini tampak seperti puzzle saling terhubung. Tak ada kebetulan di sini. Pertemuan mereka tak mungkin sekedar pertemuan biasa. Di balik kemungkinan besar bahwa Sasuke mencoba mengendalikan Hidari lewat sisa-sisa jiwa yang membekas itu, muncul juga teori lain bahwa jika Hidari meski lahir sebagai tiruan mulai merasakan konflik batin. Sejak awal kemunculannya di Konoha bersama Jura, dia bertindak agresif kan, menyerang tanpa ragu. Namun perasaan bukanlah sesuatu yang bisa dibendung selamanya. Hidari mungkin mulai mengenal identitas yang lebih dalam dari sekedar klon pembunuh loh. Bisa aja kan? Namun teori ini tetap berhadapan dengan satu kenyataan pahit. Sarada tetap mengaktifkan Mangekyou-nya. Apakah ini bentuk kewaspadaan terhadap Hidari atau dia merasakan adanya ancaman lebih besar? Mungkin dari Jura, atau justru ini adalah reaksi atas emosi yang mengganggu dari kaitannya masa lalu yang kembali mengusik dirinya dalam bentuk fisik Hidari pula. Nah, ingat ya, kilasan ini ngebuat publik berspekulasi bahwa adegan tersebut bukan sekedar visual sinematik aja, melainkan itu bagian nyata dari kejadian mendatang. Hingga saat Hidari dan Sarada berdiri berdekatan dengan Jura mengintai di dekat mereka, seolah-olah potongan masa depan sedang menunggu untuk menjadi kenyataan. Lalu muncul pula pernyataan penting, apakah Hidari benar-benar masih menjadi ancaman atau justru dia akan menjadi anomali dalam ceritanya, tiruan yang mulai mempertanyakan eksistensinya sendiri. Terlebih lagi dengan adanya koneksi emosional yang mungkin tertinggal dari diri Sasuke kan, interaksi yang pernah terjadi antara
antara Sarada dan juga dirinya. Mungkinkah perubahan hati itu akan terjadi nakama? Jelas itu menambahkan kompleksitas cerita ya. Hubungan ini tak berdiri sendiri. Di sisi lain cerita, karakter seperti Mamushi menunjukkan ketidaksukaannya pada Daimon, Ryu dan juga pada orang-orang Gaara pula. Tampaknya juga terlibat dalam konflik yang berkaitan dengan mereka yang dia cintai. Ini jelas ngebuka pola narasi yang menarik pula. Karakter-karakter baru dalam Boruto justru ditulis dengan konflik emosional terhadap tokoh utama generasi sebelumnya. Sebuah benang merah yang membuat hubungan antara generasi terasa lebih dalam dan kompleks kan. Jika Ryu bisa mencintai ayahnya tapi tetap berdiri sebagai potensi ancaman, maka hal yang sama bisa terjadi pada Hidari yang ngebawa emosi Sasuke namun tetap merupakan produk buatan. Bisa jadi semua ini adalah permainan ironi dari para penulis nakama yang mencoba menempatkan cinta dan konflik dalam satu tubuh yang sama pula. Nah, dengan begitu banyak kemungkinan terbuka memang masa depan dari Sarada, Hidari dan juga Jura menjadi teka-teki yang sangat menarik. Apakah mereka akan bertarung hingga mati atau justru menemukan jalan keluar bersama dari nasib yang telah dituliskan untuk mereka pula? Nah, di balik semua ketegangan itu cuy, satu hal yang semakin terasa nyata, Boruto sendiri tampaknya mengetahui lebih dari yang pernah diungkapkan ketika dia menyebut bahwa Kawaki adalah anomali yang mengubah takdir ya. Itu ngebuka celah baru dalam pemahaman akan peran setiap karakter. Seolah-olah Boruto sudah melihat jalan cerita ini sebelumnya. Nah, dia tahu bahwa perubahan pertemuan Sarada Jura Hidari adalah bagian dari satu rantai peristiwa yang tak bisa dihentikan, hanya untuk bisa dialihkan aja ya. Namun yang paling penting ngebuat penasaran adalah posisi Sarada di tengah semua kekacauan ini. Sebagai satu-satunya pewaris mata Uchiha yang sah di era baru ini, dia tidak hanya ngebawa harapan, dia juga ngebawa beban tuh. Dalam tiap tatapan Mangekyo-nya ada trauma, cinta, kehilangan, dan tekad. Jika memang Hidari ngebahas bagian dari ingatan dan emosi Sasuke, maka hubungan mereka bisa menjadi lebih dari sekedar musuh dan teman lama. Bisa jadi itu adalah benturan dua jiwa yang terbelah dalam dunia yang sudah berubah itu sendiri cuy. Saat Jura tidak mundur ke markas Shinju itu bukanlah hanya tanda kegagalan. Bisa jadi itu bagian dari strategi lebih besarnya. Pemburu tidak selalu menyerang di saat mangsa waspada kan. Ada kemungkinan cuy bahwa Jura tengah merancang serangan berikutnya atau bahkan telah melihat bahwa ancaman bukan lagi hanya Boruto dan Kawaki tapi juga pada Hidari yang mungkin mulai menunjukkan ketidakstabilan dalam perintah dan juga kesetiaannya kan. Ya bisa aja itu terjadi. Sementara itu kekacauan perlahan merayap di balik layar sendiri. Di tempat lain, Momoshiki masih berdiam dalam tubuh Boruto menunggu kesempatan untuk mengambil alih. Tapi bahkan dia pun tampaknya mulai merasakan bahwa masa depan tidak lagi sesuai dengan rencana para Otsutsuki. Ada kekuatan baru yang bangkit dari pecahan-pecahan emosi manusia, dan di sanalah Hidari menjadi simbol dari kekuatan yang lahir tanpa kendali pula. Jika benar bahwa Hidari mulai berubah, maka kekuatan Shinjutsu tidak lagi menjadi satu-satunya ancaman sekarang ini. Ancaman terbesar justru adalah keinginan manusia yang tertanam dalam tubuh yang diciptakan untuk menghancurkan. Ini adalah ironi luar biasa. Senjata yang mulai merasakan apa itu empati, setidaknya keseimbangan pula terjadi. Di sisi lain, Sarada berdiri sebagai simbol kebalikan ya. Manusia yang terpaksa ngebuang rasa demi mempertahankan desa, teman, dan dunia lebih besar lagi. Dia menanggung beban Uchiha kayaknya. Nah, teori yang didorong oleh kilasan Kashin Koji, pertemuan ini bisa menjadi panggung besar untuk sesuatu lebih besar dari sekedar pertempuran nakama. Mungkin ini adalah titik awal dari pengkhianatan, penyatuan, bahkan transformasi. Jika Jura menjadi pemantik, maka Sarada Hidari adalah bahan bakarnya. Nah, jika ketiganya bertemu di markas Shinju itu, bukan tak mungkin akan muncul pertarungan yang bukan sekedar fisik tapi juga batin. Karena ingat, masa depan dalam cerita Two Blue Vortex tak lagi mengikuti hukum linear tuh. Semua kemungkinan dibiarkan terbuka oleh si penulisnya. Setiap adegan ngebahas lebih banyak pertanyaan daripada jawaban kan. Itulah daya tariknya. Nah, panel-panel seperti teka-teki plot twist banyak terjadi antara Shinju dan juga Shinobi. Jelas ada perasaan bahwa perubahan besar akan datang itu segera muncul. Kali ini bukan hanya karena kekuatan Otsutsuki atau bahkan teknologi Shinjutsu, tapi karena mereka putra-putri dari era baru yang mulai ngebuat pilihannya sendiri. Sarada dengan kekuatan kesetiaan kepada desa, Hidari dengan konflik bantir antara program pembunuh dan ingatan sang ayah sendiri, Jura dengan misinya yang belum selesai, dan misteri tentang asal-usulnya yang berkaitan dengan entitas besar. Ketika semuanya bersatu dalam satu titik, siapa yang akan tetap berdiri dan bagaimana plot twist mendatang tentang kebangkitan entitas lebih besar dari mereka semuanya. Mungkin sosok yang dikenal sebagai Shibai, wah itu bakalan jadi menarik lagi sih. Jadi kalau mau disimpulkan ya, bahwa pertemuan antara Sarada, Hidari, dan Jura bukan hanya akan menjadi puncak pertarungan kekuatan, tapi juga konflik emosional dan identitas yang dalam.
Ketiganya adalah representasi generasi baru dengan beban masa lalu yang melekat erat. Dalam dunia Boruto tidak ada takdir statis kan, semua bisa berubah karena keputusan satu karakter bahkan satu momen tertentu. Nah, jika Shinkoji benar dan semua cuplikan masa depan itu berpotensi terjadi, bab-bab selanjutnya akan menjadi titik balik besar dalam alur cerita Two Blue Vortex. Yang jelas ya nakama, semua mata tertuju pada perkembangan hubungan Sarada dan juga Hidari. Keputusan apa yang akan diambil Jura? Apakah mereka akan saling menghancurkan lagi, ataukah mereka justru akan meruntuhkan takdir yang menulis masa depan baru bersama-sama pula? Keadaan ke depan menjadi bakalan seru lagi tuh. Jadi itulah tadi ya mengenai apa yang akan terjadi untuk kisah Boruto Two Blue Vortex ke depannya. Terima kasih banyak telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika ada yang ditanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini teman-teman. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.